down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Maulana Yusuf dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aljabar Linear Elementer, yaitu mempresentasikan materi mengenai ruang vektorial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Ruang vektorial. Ruang vektor adalah suatu himpunan objek yang disebut vektor yang dapat dijumlahkan satu sama lain dan dikalikan dengan skalar dengan memenuhi sejumlah aksioma-aksioma tertentu. Jadi, untuk menjadi sebuah ruang vektor, vektor-vektor tersebut harus memenuhi aksioma-aksioma yang telah ada. Untuk definisi aksioma sendiri, yaitu aksioma adalah pernyataan atau proposisi yang sudah dinyatakan benar dan tidak perlu pembuktian. Jadi, aksioma adalah aturan-aturan dalam vektor untuk menjadi sebuah ruang vektor. Apa saja aksioma-aksioma tersebut? Langsung saja ke slide selanjutnya. Aksioma yang pertama. 1. Jika U dan Pi adalah objek-objek dari Pi, maka U ditambah Pi berada pada Pi. Yang kedua, U ditambah Pi sama dengan Pi ditambah U. Ini berarti vektor U ditambah vektor Pi sama dengan vektor Pi ditambah vektor U. Yang ketiga, yaitu vektor U ditambah dalam kurung vektor Pi ditambah W sama dengan dalam kurung U vektor U ditambah vektor Pi ditambah W. Untuk yang keempat, yaitu di dalam Pi terdapat suatu objek 0 yang disebut vektor 0 atau zero vektor. Sedemikian rupa sehingga 0 ditambah vektor U sama dengan U ditambah vektor 0 sama dengan U itu sendiri. Dalam sebuah vektor, pastinya akan ada garis yang melewati titik pusat, yaitu 0,0 dalam ruang dimensi 2 dan 0,0,0 pada ruang dimensi 3. Itu disebut dengan zero vektor. Yang kelima, untuk setiap U pada Pi, terdapat suatu objek min U pada Pi yang disebut sebagai negatif dari U. Sedemikian rupa sehingga U ditambah dalam kurung negatif U sama dengan dalam kurung negatif U ditambah U sama dengan 0. Apabila kita menyimbolkan dengan kehidupan kita sehari-hari, vektor U ini mempunyai cerminan, yaitu min U, yang apabila dioperasikan, U ditambahkan dengan cerminannya, maka akan menghasilkan 0. Untuk aksioma selanjutnya ada jika K adalah skalar sebarang dan U adalah objek sebarang pada Pi, maka KU terdapat pada Pi. Jika kita memiliki vektor U, misalkan U1, U2, dan U3, ketika kita akan mengalihkannya dengan skalar sebarang, misalkan dengan angka sembarang, misalkan dari 0 sampai tak hingga, akan menghasilkan K dikali U sama dengan KU1, KU2, KU3, dan seterusnya. Untuk yang ketujuh ada K dikalikan dengan U ditambah Pi. Ini menggunakan sifat asosiatif, yaitu dengan mengalihkan ke dalam KU ditambah KPi. Terus yang selanjutnya ada sifat yang ke-8. K ditambah identitas dikalikan dengan U akan menghasilkan skalar itu sendiri dikalikan dengan vektor U ditambah identitas dikali U. Yang ke-9 ada K identitas dikalikan dengan vektor U akan menghasilkan K identitas dalam kurung vektor U. Yang terakhir, aksioma yang terakhir yaitu 1U sama dengan U.
Seperti yang kita tahu, apabila bilangan yang dikalikan dengan angka 1 akan menghasilkan angka itu sendiri, yaitu ketika kita mengalikan 1 dengan U, maka akan menghasilkan U. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, R pangkat N adalah suatu ruang vektor. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu ruang vektor ruang 2 dimensi dan vektor ruang 3 dimensi, itu merupakan sebuah ruang vektor karena vektor-vektor tersebut pasti sudah memenuhi aksioma-aksioma yang sudah disebutkan tadi. Misalkan tadi U1, U2, U3 untuk vektor ruang dimensi 3 dan pi-nya pi1, pi2, pi3. Kita dapat menjumlahkan vektor-vektor tersebut dengan aturan yang biasa seperti U1 ditambah pi1, U2 ditambah pi2, U3 tambah pi3. Dan ketika kita akan mengalihkan skalar dengan vektor yang berdimensi 3 atau berdimensi 2 akan menghasilkan KU1, KU2, KU3. Untuk contoh yang kedua yaitu ruang vektor matriks M dikali N. Jika tadi ada matriks 2 kali 2 atau misalkan 3 kali 3, sekarang jika matriksnya itu 3 kali 2, aksioma-aksioma yang berlaku juga sama. Akan tetapi matriks yang menjadi lawan si U ini jumlahnya harus sama. Misalkan vektor U itu merupakan matriks 3 kali 2, maka ruang vektor pi juga harus merupakan matriks 3 kali 2. Itu akan menghasilkan ruang vektor yang sudah memenuhi aksioma-aksioma yang tadi disebutkan. Terus lanjut langsung ke contoh yang ketiga, ruang vektor 2 kali 2. Langsung saja kita ke catatannya. Untuk contoh yang ketiga, kita akan melihat ruang vektor matriks 2 kali 2. Misalkan kita memiliki vektor U-nya U11, U12, U21 dan U22. Dan vektor pi-nya pi11, pi12, pi21 dan pi22. Kita akan membuktikan aksioma-aksioma yang tadi disebutkan. Untuk operasi penjumlahannya, U ditambah pi sama dengan U11 ditambah pi11, U12 tambah pi12, U21 ditambah pi21, U22 tambah pi22. Ini berarti vektor matriks 2 kali 2 sudah memenuhi aksioma yang pertama. Selanjutnya aksioma yang keenam, yaitu ketika vektor tersebut dikalikan dengan sebuah skalar sebarang dan sudah terbukti benar. Lalu selanjutnya aksioma yang kedua, yaitu ketika U ditambah pi akan sama dengan pi ditambah U, dan hal tersebut sudah dipenuhi oleh vektor matriks 2 kali 2. Itu berarti sudah memenuhi pula aksioma-aksioma lainnya, yaitu seperti aksioma ketiga, aksioma ketujuh, aksioma ke-8, dan aksioma ke-9. Selanjutnya yaitu aksioma keempat. Jika terdapat vektor U pada ruang vektor pi, maka terdapat vektor 0, yaitu vektor 0, 0, 0, 0, disebut vektor 0. Ketika vektor 0 ditambahkan dengan U akan menghasilkan U itu sendiri. Lanjut, setelah kita memenuhi aksioma yang keempat, kita akan membuktikan aksioma yang kelima. Ketika min U cerminan dari vektor U, yaitu min U11, min U12, min U21, min U22. Dan ketika dioperasikan akan menghasilkan 0, 0, 0, 0, yaitu bisa disebut dengan vektor 0. Yang terakhir ada aksioma ke-10, yaitu 1U. Ketika vektor U dikalikan dengan skalar 1,
akan menghasilkan U, karena 1 ketika mengalihkan bilangan lain akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi ketika 1 dikalikan dengan U akan menghasilkan U. Lanjut ke contoh 4, yaitu ruang vektor dengan fungsi tak bernilai real. Ini sering-sering kita temui dengan vektor-vektor yang dengan tidak langsung menyebutkan anggota-anggota vektor tersebut, misalkan 5,2,3. Tidak seperti itu. Tetapi kita disediakan fungsi yang belum diketahui x-nya berapa. Nah, untuk aksioma-aksioma pada fungsi ini sebetulnya masih sama. Ketika f ditambahkan dengan gx sama dengan fx tambah gx dengan x nilai sembarang. Dan juga yang kedua ada kfx. Kita dapat menyimpulkan dengan k dikalikan dengan fx. Lanjut ke contoh yang kelima, himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Jika tadi kita sudah membahas tentang apa saja vektor yang termasuk ruang vektor, sekarang kita menunjukkan bahwa ada vektor yang bukan merupakan ruang vektor. Dengan didefinisikan U ditambah Pi sama dengan U1 tambah Pi1, U2 ditambah Pi2. Dengan KU yaitu sama dengan KU1, 0. Nah, ini disebut bukan merupakan ruang vektor karena ketika kita mengalihkan suatu vektor U1 dan U2 dengan skalar sembarang akan menghasilkan KU1, 0 yang telah didefinisikan tersebut. Ini sebenarnya hanya untuk membedakan bahwa terdapat vektor yang tidak memenuhi syarat aksioma-aksioma yang tadi berada pada ruang vektor. Ini berarti KU1, 0 tidak memenuhi aksioma ke-6, yaitu dengan dikalikan sembarang tidak menghasilkan KU1, KU2. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contohnya. Untuk contoh yang ke-6, yaitu jika U sama dengan 2,4 dan Pi sama dengan min 3,5 dengan skalar 7, maka U ditambah Pi didefinisikan dengan 2 ditambah min 3, 4 tambah 5 yang menghasilkan min 1,9. Di operasi penjumlahan U ditambah Pi tidak ada yang menyalahi aturan ataupun yang janggal. Namun pada KU 7 dikali U, 7 kali 2, 0. 0 tadi didefinisikan di atas yang sudah didefinisikan tadi. Maka hal ini tidak memenuhi aksioma yang ke-6 dan juga akan tidak memenuhi aksioma yang ke-10, yaitu ketika 1U tidak akan menghasilkan vektor U semula itu. Jadi akan menghasilkan U1, 0, tidak menghasilkan U1, U2. Lanjut ke contoh yang ke-6. Setiap bilang yang memiliki titik real, fungsinya dinyatakan sebagai AX tambah BY ditambah CZ. Ketika kita dihadapkan dengan soal seperti ini, kita hanya perlu mengubah X, Y, Z dengan vektor yang kita sudah punya. Dengan mengalihkan A dikali U1, B dikali U2, dan C dikali U3. Apabila penjumlahannya berarti A dikali U1 ditambah Pi1 dan seterusnya. Dan untuk aksioma keempat ada A dikalikan U1 ditambah 0 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada A dikali minus U1. Contoh yang ketujuh yaitu vektor 0. Seperti yang tadi disebutkan pada aksioma 4, jika terdapat vektor U pada ruang vektor Pi, maka terdapat vektor 0, yaitu vektor 0.
Vektor ini didefinisikan dengan ketika vektor 0, vektor 0 ditambah vektor 0 sama dengan 0. Dan ketika vektor 0 dikalikan dengan skalar sembarang, maka akan menghasilkan 0. Seperti yang kita tahu ya, ketika 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Dan ketika 0 dikalikan dengan angka berapapun akan menghasilkan 0 itu sendiri. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang terakhir ada sifat-sifat vektor 0. Nah, ini yang tadi disebutkan pada vektor 0 itu terdapat beberapa sifat yang harus kita ketahui. Yaitu ada sifat yang pertama, vektor 0 dikalikan dengan vektor U sama dengan 0. Dan vektor 0 dikalikan dengan skalar sembarang akan menghasilkan 0 juga. Dan vektor U dikalikan dengan minus 1 sama dengan minus U. Ini seperti tadi yang disebutkan pada poin aksioma kelima, yaitu suatu vektor itu mempunyai cerminan. Jika vektor U maka cerminannya minus U. Terus yang terakhir ada, jika KU sama dengan 0, maka di antara K dengan U itu ada yang sama dengan 0, mau itu K, mau itu U, dan dua-duanya juga bisa. Dan selanjutnya, sudah, terima kasih.